Direktorat Kriminal Umum tidak melakukan penahanan, ini merupakan alasan subjektif. Ada 3 hal di situ pertimbangannya, yaitu tersangka diyakini tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, ini atas pertimbangan itu. Perlu saya tegaskan ya, kemarin sudah saya tegaskan bahwa proses pemeriksaan tadi malam itu penyidik fokus kepada penyidikan dugaan tindak pidana terkait pelanggaran pidana pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008, penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Itu fokus pemeriksaannya. Dalam laporan polisi memang disebutkan pelaporannya adalah ada 3 di situ ya. Pertama Undang-Undang Tindak Pidana Umum pasal 207 itu, kemudian ada Undang-Undang ITE pasal 28 dan pasal 27 serta Undang-Undang Nomor 40 2008 ini. Nah, tadi malam fokus pemeriksaan adalah di Undang-Undang Nomor 40 2008 ini. Namun demikian, ini kan fokus kepada HPS. Namun demikian nanti pemeriksaan penyidikan selanjutnya berkembang juga terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu siapa yang mengupload kejadian itu. Ya, itu akan berkembang di situ. Tapi kalau tadi malam fokus kepada Undang-Undang 40. Itu dia pernyataan polisi menjawab tadi sebagian dari apa yang sudah disampaikan kepada publik tentang mau diapain nih setelah diperiksa seorang Habib Bahar bin Smith. Kami juga ajak Anda melihat Bung Farhad apakah sudah ada di layar di epicentrum. Kita lihat. Baik, kalau bisa dimunculkan layarnya bahwa memang sudah ada Bung Farhad di layar akan jauh lebih baik. Bahwa Bung Noel tidak sendirian. Baik, Bung Farhad sudah terlihat di layar. Sebentar lagi, mungkin lagi standby. Ada 1 menit buat Anda menambahkan. Ya, sangat serius ini. Kalau pendekatan subjektif seperti polisi tadi, itu menafikan kondisi objektif. Yang saya bicara tadi sebelum ini adalah objektif, undang-undang menyatakan proseduralnya seperti Memang itu. sayang sekali Pak, polisi tidak bisa mestinya hadir sini. Ya. Jadi nggak bisa pada tingkat objektivitas sudah nggak benar, terus masih diteruskan. Itu kan sangat pelecehan kepada hukum sendiri. Baik. Kemudian yang soal kata-kata kasar, ya, kata-kata nggak benar. Saya tidak bermaksud menafsirkan Al-Quran ya. Tapi kalau Anda baca surat Al-Fat ayat 29, Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahum asyidda walal kufar ruhamma ubainahum. Jadi Muhammad itu sebagai Rasul harus bersikap keras kepada orang-orang yang menentang. Kafir ini yang menentang. Ya, dalam konteks kebenarannya. Dan keras itu apakah kemudian juga bisa dalam berkasih sayang sama muslim. Jadi batasan keras di sini kaitannya dengan situasi akhlak. Akhlak itu beda dengan etika dalam dimensi ajaran Islam. Akhlak itu sumber nilainya Quran dan hadis. Seringkali bertentangan dengan etika. Seperti dunia barat, manggil bapakmu you dan lain sebagainya. Biasa, tapi di Islam bilang aja nggak boleh. Itu akhlak. Sayang sekali tidak ada yang bisa mengkonter dari sisi lain. Nggak ada urusannya dengan kelakuan nggak bagus dari Habib. Habib ini ulama, sangat mengerti ayat-ayat Quran gitu. Soal legal standing, mengapa Anda menggunakan itu, Bung Noel? Karena tidak punya katanya. Ya itu kan menurut Bang Egy ya. Tapi faktanya hari ini toh polisi menerima laporan kita. Itu aja. Tanya aja persoalan legal standing itu ya ke polisi. Karena kita bukan buat pengacara. Ini ilmu hukum. Sebentar. Saya harus jelasin bantah. Artinya bahwa polisi sudah menerima. Artinya itu urusan nanti polisi menjawab itu kan? Baik, artinya Anda merasa bahwa kalau polisi sudah menerima sudah aman gitu ya, walaupun kedaluarsa. Baik, nanti kita polisi lah. Ke Bung Farhad, Anda sudah ada di layar. Bung Farhad. Ya. Baik. Malam. Terima kasih akhirnya Anda sudah sampai. Kebetulan ini bisa berbicara dalam tataran yang sama, ada Bung Egy di sini. Tadi bertanya atau mengomentari soal legal standing, mengomentari soal waktu yang sudah kedaluarsa, tentang mengapa tidak Pak Jokowi sendiri yang melaporkan itu. Anda bisa berkomentar tentang posisi hukum dari kasus ini. Ya, kalau bicara tentang pencemaran nama baik, memang ada batas daluarsanya atau waktu. Tapi kalau bicara tentang
ujaran kebencian itu menurut saya nggak ada, minimal masih 12 tahun penjara, 12 tahun masa waktu Menurut Anda daluarsanya. ada pijakannya ya, ada pijakan hukumnya ya. Iya, kemudian kita nggak usah berdebat lagi persoalan ulama dengan hukum, tapi ini kan perorangan gitu. Artinya individu Habib Seorang individu. Bahar. Ya, jadi kalau saudara Noel, Bang Noel membuat laporan dan diterima polisi, itu kan polisi sudah tahu dan yakin bahwa ada beberapa undang-undang, diantaranya KUHP, undang-undang anti diskriminasi, kemudian undang-undang informasi transaksi elektronik gitu. Nah, jadi kalau saya ngelihat harusnya Habib Bahar ini ditahan aja pada hari pertama itu, Mengapa menurut Anda ditangkap. begitu? Mengapa? Ya karena di sini masih ada keraguan daripada pihak kepolisian. Jadi unsur politis yang dipertimbangkan polisi seolah-olah kalau nangkap Habib Bahar ini nangkap ulama gitu, ada kriminalisasi terhadap ulama. Polisi Nah, berhati-hati. iya. Jadi kita ini contoh yang saya alami, menghina Ahmad Dhani aja kita hampir masuk penjara, apalagi menghina presiden gitu. Jadi yang saya alami ini loh gitu. Jadi saya ini kan juga alumni 212 sebenarnya. Cuman kemarin saya nggak hadir di alumni 212 karena memang diarahkan ke politis hanya mendukung calon presiden, seolah-olah kalau saya hadir di 212 nanti saya seolah mendukung Pak Prabowo seperti itu. Padahal Dan berteman dengan Bang Egy gitu maksudnya. Ya, Bang Heki senior. Nah, jadi kalau kalian tanya ke pengacara yang dukung Pak Jokowi, itu pasti kalau putus. Ya, Bung Farhad. Kalau kalian bertanya kepada, sorry agak putus teleponnya ke saya, Silakan, tapi saya terus. lanjutkan Ya. terus. Kalau bisa Bisa telepon mendengar. kembali. Kalau bertanya kepada pengacara yang mendukung Pak Jokowi. Prabowo pasti mengatakan bahwa daluarsa tidak ada legal standingnya gitu. Dan itu menurut Anda Tapi kalau salah ya? ditanya kepada pengacara yang mendukung Pak Jokowi, ya kalau di sini saya mengatakan bukan soal mendukung Pak Jokowi. Kalau mencari pengacara yang profesional dan pernah mengalami seperti saya ini, ya memang Sebentar, saya garis bawahi. Saat Yang ini- profesional gitu ya. Habib ini sudah sangat keterlaluan gitu. Di samping ujaran-ujaran kebenciannya terhadap kasus Ahok saat itu terhadap presiden, ada juga ceramah-ceramah yang memang lagi dikaji bahwa dia memang melakukan satu Oke. tidak pantas sebagai seorang ustadz kan, ustadz atau Bung ulama Farhad, satu. yang harusnya Anda menggunakan kalau bicara perasaan tentang dalam Islam menilai itu seorang Habib. harus bijaksana, Bung ya, Farhad. harus pengasih, Bung Farhad. kemudian dengan kata-kata yang bagus lah. Masih putus, baik. Ya, Apalagi yang Silakan komentar. Nah, ini penting Ya. karena menyangkut ke saya. Dalam perspektif hukum itu ada ilmu tentang perundang-undangan sifatnya skriptualis. Artinya apa yang ditulis, exactly. Nah, pasal 74 ayat 1 KUHP yang saya baca itu exactly mengajarkan kepada si pelapor atau yang mengadu ada batasan waktu 6 bulan kalau dia di Indonesia. Kalau dia di luar Indonesia bisa ada toleransi 9 bulan. Itu exactly. Nah, sementara Adinda Farhad berpendapat kalau untuk Ujaran kaitannya kebencian. ujarannya nggak ada batasan waktu. Mana hukumnya? Tadi saya tanyakan itu. Nggak ada. Pasal berapa ya dia? Mungkin kan putus. Mati itu kan Baik. analisa. Nah, satu itu ya. Jadi kalau nggak ada ilmunya jangan ngomong mestinya. Bung Farhad nanti Ya, sampaikan kemudian yang kedua, tentang pijakan hukumnya. dalam perspektif tadi legal standing, ukurannya kok diterima polisi. Kita kan tahu ada nilai subjektif tadi. Jadi ini subjektif polisi menerima bertentangan dengan objektivitas yang tadi saya ini. Saya mohon Karena kepada produser di untuk sisi lain, menghubungi polisi. Ya. Untuk menghubungi polisi untuk Iya. bisa kita ajak ngobrol. Sudah Oh ya, mungkin harus dengan begitu. telepon ya. Baik. Jangan polisi ini Usahakan. diskriminatif, nggak boleh. Dia itu tribrata, satu melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat. Tapi soal Ahmad Dhani juga mau ditahan. Ya, itu karena konteks tadi subjektivitas yang diduluin ketimbang objektivitas. Gini, Kalau Bang, pakai justru pendekatan kena- objektivitas, konteksnya objektivitas tidak ya. perlu ada kasus pertimbangan ini. Oke, mungkin coba silakan. begini, Bentar, mungkin silakan. ada pertimbangan itu, makanya ada alasan kepolisian punya pertimbangan subjektif, gitu, takut menghilangkan barang bukti, takut melarikan diri dan sebagainya.
Gitu. Ya, kalau takut begitu mesti ditahan kata Farhad. Lah, harapan kita memang ditahan. Ya, enggak, Kita ternyata. berharap Habib Bahar ini Artinya, ditahan kok. dia tidak Kalau bisa tersangka doang menerangkan. untuk kita mah Baik. terlalu kecil. Target Sayang kita sekali, Jokowi berhubungan Mania bukan dengan untuk polisi. ditangkap Usahakan lagi. untuk bisa menghubungi polisi. Bung Ya, Aziz. tadi saya katakan bahwa kalau kita berbanding-banding seperti itu, makanya kita harus menjelaskan. Tadi kalau Bung Farhad merasa dia hampir ditahan, ya harusnya dia atau pada kuasa hukumnya bisa menjelaskan bagaimana duduk persoalannya seperti itu. Dasar hukumnya apa? Saya juga kan nggak memperhatikan tadi ya, maksudnya apa Pijakan yang hukumnya dituduhkan, kita nggak fokus ke sana lah seperti itu. Nah, satu lagi saya tambahkan tadi terkait pernyataan dari pihak Polri bahwa fokus ke undang-undang diskriminasi pasal 16 junto pasal 4. Di situ saya tegaskan dan saya tuangkan di BAP melalui Habib Bahar bin Smith bahwa pasal undang-undang tersebut mensyaratkan di pasal 8-nya. Mensyaratkan apa? Mensyaratkan harus mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komnas HAM terkait individu yang melakukan Ada rekomendasi Komnas HAM. sebagai fungsi pengawasan. Artinya apa? Kalau kita memang mau menegakkan hukum secara menyeluruh dong, seperti itu. Jadi artinya apa? Di situ jelas di undang-undang tersebut fungsi pengawasan dari Komnas HAM diabaikan. Itu minta kepada polisi ya. Sudah kita minta. Polisi kemudian beralasan bahwa waktu kasusnya Ustadz Alfian Tanjung itu tidak perlu. Saya katakan bahwa waktu kasus Alfian Tanjung kita mengemukakan di situ. Tapi hakim menegaskan itu harus di pihak kepolisian. Artinya pihak polisi harus aktif untuk tersebut. Bung Farhad. Bung Farhad, Ya. ada pertanyaan dari Bung Egy. Pijakan hukumnya apa untuk urusan 12 yang tahun? tertulis, yang Untuk tertulis. 12 tahun masih bisa untuk ujaran kebencian. Iya, nggak ada urusan, nggak ada itu. Jadi gini, kan Pak Jokowi ini kan melakukan namanya revolusi mental. Nah, revolusi mental ini kalau hanya sekedar ini situasional, ini posisi ini, ya itu kan seolah-olah ada kiai lagi menguji mentalnya Pak Presiden kita. Nah, Presiden kita ini sudah membuktikan proses seperti Pak Ahok itu kan sudah lanjut dan sudah dihukum. Nah, sedangkan perilaku kata-kata ya ini untuk menjadikan orang tersangka ini tidak hanya sekedar Bang Doyen melaporkan, tentu polisi memanggil ahlinya. Nah, makanya walaupun mereka ini yang satu politisi, yang satu pengacara, ngomongnya bukan di sini, silakan nanti ngomong di pengadilan nanti. Nah, inilah pihak kepolisian, harusnya Habib ini ditahan aja, ditangkap. Nah, nanti silakan mereka pra-peradilan kan. Buktinya mereka belum melakukan pra-peradilan sampai saat ini, sedangkan Habib ini sudah tersangka loh. Baik. Itu Nah, pasal jadi kalau mau Halo, berdebat halo. seperti itu udah tersangka, silakan buat laporan aja. Halo, Ya, Farhad, pasal berapa yang ente omong? yang saat ini saya ngomong kan hanya pasal 28 dan pasal Enggak, yang katanya boleh kontak kadaluarsa itu. Kalau saya kan jelas pasal 74 ayat 1 Iya. yang memuat satu peristiwa hukum nggak boleh lagi dilapor. Dia nggak punya legal standing, nggak ada urusannya. Jadi jangan bersandar kepada polisi diterima. Ini tidak objektif gitu loh. Bukan, ini ilmu hukum. silakan Jangan aja, dipelintir-pelintir. Bang Apalagi Egy, ente bilang main tangkap-tangkap aja. Kalau ente bilang begitu, saya juga bisa. Oke, Nggak usah Bung Farhad, silakan. nggak usah takut ditangkap, lawan aja. Kita Iya kan? ribut gitu loh. Posisinya Kalau mau beliau bicara ini kan yang adalah benar pendukung secara Pak Prabowo, hukum. makanya ngomongnya seperti itu. Gini, faktanya hari ini Oke. yang jelas Bahar Smith sudah jadi tersangka dan harapan kita Habib Bahar Smith ini kita akan mewujudkan doanya, harapannya ya dia busuk dalam penjara. Itu. Enggak Baik. Oh, kita doakan, kita Anda akan mendoakan mewujudkan itu? mimpinya Bahar Smith. Nggak Busuk bakal. dalam penjara. Kalau pakai Saya ilmu berusaha- hukum nggak bakal Saya dia berusaha bisa untuk masuk. menghubungi Kita polisi nggak ada. guna memberikan Nggak ada hak urusan. jawab. Apalagi Kami akan kembali saat lagi. Nggak. Polisi kami akan usahakan untuk hubungi untuk memberikan hak jawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kami Nah akan ini kembali nggak saat lagi. toleran, nggak peduli, nggak ada ilmunya ini.